Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormat, saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 2024 akan mempraktekkan video UKIN dengan judul materi iman kepada malaikat Allah. Video ini saya buat pada tanggal 28 Januari 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya, Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, pagi ini kita lihat masih semangat ya. Mudah-mudahan dipertahankan semangatnya sampai jam pembelajaran kita selesai. Ya, Ketua kelas Pak Is, silakan pimpin doanya, Nak. Kita duduk, siap. Hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini, coba lihat samping kiri, samping kanannya. Ada yang kosong kursinya? Tidak ada? Berarti nihil ya? Nihil. Pertahankan kehadirannya ya. Oke. Baiklah, Ananda. Sekarang kita bertemu lagi dengan pertemuan selanjutnya. Materi kita minggu lalu itu apa? Siapa yang masih ingat dan siapa yang masih belajar tadi malam? Oke, masih banyak yang belajar ya. Ya silakan kamu, Ananda. Gibah, apa itu artinya gibah? Bergunjing atau bergosip, ya nak? Bergunjing, contoh bergunjing itu apa? Membicarakan orang lain. Disengaja atau tanpa disengaja? Disengaja, itu yang dikatakan dengan gibah, bergunjing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat. Nah, siapa yang tahu apa itu iman? Ya, ini anak ibu yang di belakang lagi. Apa? Mempercayai dengan sepenuh hati, bagus. Apa lagi? Ya, mengucapkan dengan lisan juga bagus. Oke? Mengamalkan dengan perbuatan. Oke, bagus semuanya ya. Nah, itu iman. Yang kedua, malaikat. Kalau ibu tanya malaikat, apa yang terbayang oleh kamu? Oke, silakan Anda, Pak Is. Diciptakan dari cahaya atau nur. Oke, Nanda. Tidak berjenis kelamin, ya, Masya Allah. Bagus. Siapa lagi yang belum? Tidak makan dan tidak minum. Siapa lagi? Ada lagi? Ya? Tidak pernah letih dan tidak pernah lelah mengerjakan tugas mereka. Oke, bagus. Ibu luruskan ya. Iman semuanya dari jawaban Ananda itu bagus. Iman itu memang percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Kalau malaikat, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sedangkan iman kepada malaikat meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya malaikat itu diciptakan oleh Allah dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengurus manusia. Oke. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya nak. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itunya pengertian iman kepada
malaikat. Yang kedua, dalil nakli tentang beriman kepada malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Yang keempat, tugas malaikat. Yang kelima, hubungan iman kepada malaikat dengan kehidupan, dengan aktivitas kehidupan. Nah, Ibu berharap ya setelah mempelajari yang 5 ini, Ananda bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa menanamkan nilai-nilai takwa dengan cara memperbanyak berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Menjalani seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Bahwa kita yakin segala perbuatan kita selalu diawasi oleh malaikat, akan selalu dicatat. Baiklah Ananda, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong disimak videonya ya, dengarkan, simak, nanti ambil kesimpulannya apa. Bisa dipahami, Nak? Nah, silakan disaksikan. Ini videonya. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Ya. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Ada Kanji baru sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanku sampai menangis. Loh, kalau kakak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril.
Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup perkara yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Adil tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengertikan, Dodo? Iya, Kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, Kek. Ketahuilah, nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, Ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Hah? Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, ah. Aku mau minta maaf sama malaikatnya. Ampun, Oke. Dari video yang sudah kita lihat ya, bersama-sama, kita saksikan. Apa kesimpulannya yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita video pendek tadi? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Atau apa yang dapat kita ambil, kita simpulkan? Ya, silakan Hanifati. semua perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Iya, bagus ya, kasih aplaus. Semua perbuatan yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh malaikat. Malaikat apa yang mencatatnya, Nak? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib itu mencatat perbuatan baik. Kalau Atid, perbuatan buruk. Apa contohnya perbuatan baik yang dilakukan oleh si Dodo menurut video yang kita saksikan tadi? Menyingkirkan kaca, pergi ke sekolah, apalagi bersedekah. Itu perbuatan baik yang dilakukan oleh si Dodo. Akan dicatat oleh malaikat Raqib. Sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh si Dodo itu apa? Membuat ibu kesal, sudah membanting pintu ya, meletakkan tas sembarangan. Terus menendang anjing, apalagi? Mengagetkan Aisyah sehingga menangis, ya nak? Iya, membuat ibunya kesal, sudah. Nah, jadi itulah perbuatan buruk yang dilakukan oleh si Dodo. Dan itu juga akan dicatat oleh malaikat. Dan akan dipertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Nah, bisa dipahami, Nak? Maka berhati-hatilah kita dalam
berbuat. Pikirkan terlebih dahulu apa akibat dari perbuatan kita. Ya, karena ada dua malaikat yang selalu menjaga kita. Malaikat itu sangat teliti, tidak pernah hilaf, tidak pernah tinggal satupun. Sangat rapi catatannya ya. Oke, baiklah Ibu akan membagi kelompok sekarang ya. Ibu akan memberikan sebuah permasalahan. Nanti tolong dipecahkan dalam per kelompoknya ya. Harus kerja sama, tolong dikerjakan. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini ya, kelompok 3 yang ini. Bisa dipahami? Bisa. Nih, ini permasalahannya sudah ada, Ibu buatkan. Silakan dipecahkan secara bersama-sama. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Mohon kerjasamanya. Semuanya sudah dapat suatu masalah, suatu topik yang akan dibahas per kelompok masing-masing ya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Di buku paket kita ada, silakan baca buku paketnya. Juga boleh dilihat di internet, dicari yang bagus ya, yang bagus materinya di internet yang dicari. Tapi utamakan buku paket kita. Kalau ada dalil nakli, Al-Quran kan ada di bawah nak, ada. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 ada yang ragu nak, ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Bagaimana kelompok 2? Ada yang kurang paham nak? Ya. Kelompok 3? Ada pertanyaan? Tidak ada masalah. Sudah selesai? Bagaimana nak? Sudah selesai. Kita cukupkan ya. Kerja kelompoknya sudah selesai. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nanti sekarang masing-masing diskusi masing-masing kelompok perwakilannya yang maju ke depan bacakan hasil diskusi. Nanti bagi kelompok 2 dan kelompok 3 yang bertanya silakan bertanya. Silakan kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Ya, Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 membacakan sebuah permasalahan yang kami dapat dari kelompok lain. Masalah etika dalam menjaga perbuatan baik. Bayangkan, Ali sering merasa tidak masalah jika melakukan hal-hal seperti berbohong kepada temannya atau meninggalkan sholat, karena menurutnya tidak ada yang mengatakan. Namun temannya mengingatkan bahwa ada malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatannya. Ali bingung bagaimana caranya agar selalu ingat untuk berbuat baik karena semua amalnya dicatat oleh malaikat. Cara menjaga perbuatan agar selalu bernilai baik dengan cara 1. Konsisten. Lakukan kebaikan secara terus-menerus, bukan hanya ketika ingin atau ketika dilihat orang lain. 2. Ikhlas. Pastikan niat Anda tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan duniawi. 3. Sabar. Jangan mudah putus asa jika belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Teruslah berbuat baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Evaluasi diri. Setiap hari luangkan waktu untuk mengevaluasi diri. Apakah ada perbuatan yang perlu diperbaiki? Dengan menerapkan tips-tips di atas, semoga kita semua dapat senantiasa menjaga agar amal perbuatan kita selalu bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Selamat malam, saya sadarkan hasil saja kamu kali. Permasalahannya, Budi sangat senang dengan teknologi. Setiap ada masalah, ia mencari solusi melalui internet. Suatu hari, listrik di rumahnya mati, dan ia merasa tidak berdaya. Remaja mengingatkan bahwa ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang teknologi. Budi bertanya-tanya bagaimana tugas malaikat Jibril tetap relevan bagi kehidupan manusia zaman sekarang. Pertanyaan masalah: apa peran malaikat Jibril dalam menyampaikan petunjuk Allah? Membawakan wahyu dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. 2. Bagaimana pelajaran dari tugas malaikat Jibril bisa diterapkan di zaman modern? Ketelitian dan kekuatan dalam menyampaikan informasi malaikat Jibril dikenal sangat teliti dan akurat dalam menyampaikan wahyu. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Kalau ada yang salah, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penampilan dari kelompok 2 kita kasih atas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Sebelumnya? Apa pertanyaannya tadi? Apa peran malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu Allah? Apa peran malaikat? Yang kedua? Bagaimana pelajaran dari tugas malaikat Jibril? Oke, kita lihat yang pertama, apa peran malaikat? Peran malaikat. Malaikat Jibril tadi. Ya, apa peran malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa wahyu disampaikan? Kepada Nabi dan Rasul. Kepada manusia. Kepada Nabi dan Rasul. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Oh ya, maaf. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, mulai dari masalahnya. Ketakutan menghadapi kematian. Suatu hari Nisa mendengar kisah tentang malaikat munkar dan nakir yang akan datang di alam kubur untuk bertanya tentang amal selama hidup. Nisa merasa takut karena ia belum yakin apakah amalnya cukup baik untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Apa yang Nisa lakukan agar tidak merasa takut menghadapi malaikat dalam kubur? Pertanyaan masalah: apa saja tugas malaikat munkar dan nakir? Jawab: munkar dan nakir adalah malaikat yang menanyai ahli kubur. Berikut tugas utama malaikat tersebut. 1. Menanyai tentang keimanan. Umum yang diajukan adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menguji keimanan seseorang secara mendasar, memeriksa awal perbuatan. Selain bertanya tentang keimanan munkar dan nakir, juga akan memeriksa amal perbuatan seseorang selama hidupnya, menimbang antara amal baik dan amal buruk yang telah dilakukan. 3. Menentukan kondisi kubur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pernyataan munkar dan nakir akan menentukan kondisi kubur seseorang. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kuburnya akan terasa lapang dan nyaman. Sebaliknya, bagi orang yang mungkar dan berbuat dosa, kuburnya akan terasa sempit dan penuh susah. 2. Bagaimana iman kepada malaikat bisa membuat kita lebih siap menghadapi kematian? 1. Kesadaran akan kematian. Iman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa kematian adalah satu kepastian yang akan datang kepada setiap jiwa. Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu mempersiapkan diri baik secara spiritual atau fisik, meningkatkan amal ibadah, mengetahui tugas malaikat munkar dan nakir dalam menanyai amal perbuatan kita dalam kubur, mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita akan memotivasi berbuat baik, menjauhi larangan Allah dan memperbanyak amal saleh, menumbuhkan rasa takwa iman kepada
Malaikat menumbuhkan rasa takut akan sisa Allah dan berhadapan akan rahmat-Nya. Rasa takwa ini akan mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa berdoa memohon ampunan. 4. Menjaga perbuatan dosa, mengetahui bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat, rakib dan atid. Membuat kita berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan dosa. Kita akan selalu berusaha menjaga lisan, pandangan, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang sia-sia. 5. Mencari ilmu agama. Iman kepada malaikat mendorong kita untuk mencari ilmu agama yang benar agar kita memahami tugas-tugas malaikat dan cara menghadapi kematian dengan baik. Benar memperkuat hubungan dengan Allah akan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi, dalam memecahkan suatu masalah, Ibu anggap sudah bisa ya? Ya, sudah bisa ya. Kita kasih juga aku kepada kelompok. Ada yang ingin ditanyakan seputar ini? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Tadi memecahkan sebuah masalah, malaikat dan tugasnya. Diberi sebuah narasi suatu masalah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 harus bisa menyelesaikan sebuah masalah dan sudah ditampilkan. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Silakan lihat ke depan. Dan nampak di belakang. Oke. Kita jelaskan kembali. Materi kita ya tadi iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa? 2. Yang kedua. Ada berapa rukun iman? 6. Ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Sekarang kita mempelajari rukun iman yang kedua. Iman ini secara bahasa berarti percaya atau yakin. Kalau secara istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat, apa yang dikatakan dengan malaikat? Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat itu apa artinya? Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah dari nur ya, dan diberi tugas. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Jumlah malaikat itu berapa? Banyak. Yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran ada 10. Kita lanjutkan ya. Dalil tentang beriman kepada malaikat terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Apa artinya? Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun, sifatnya dan tidak pula merasa sedih. Jadi malaikat ini tidak pernah merasa lelah dan betina. Tidak sama dengan kita. Kalau manusia sedikit-sedikit lelah. Kalau malaikat itu tidak pernah merasakan seperti itu. Lanjut. Nih, sifat dan perilaku malaikat. Selalu taat kepada Allah, bisa berubah wujud atas kehendak Allah. Apalagi tidak makan dan tidak minum, tidak berjalan ke langit, tidak pernah berhenti beribadah, senang dengan majelis zikir, mendoakan hamba yang sedang menunggu untuk sholat berjamaah. Nah, itulah sifat dan perilaku malaikat. Berbeda dengan manusia berjenis kelamin.
Tadi kita itu tanya malaikat itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada siapa disampaikan? Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur turun hujan dan membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Meniup trompet sangkakala. Kapan trompet sangkakala ditiup? Ketika terjadinya hari kiamat. Nah, itu dibunyikan trompet yang pertama. Segala manusia dan isinya baik langit dan bumi hancur seluruhnya. Ditiup lagi trompet yang kedua. Manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Yang keempat, malaikat Israel. Itu tugasnya apa? Mencabut nyawa. Ada dalam lagu Regina. Yang keenam, malaikat munkar. Yang keenam, malaikat angkir. Apa tugasnya, Nak? Menanyakan di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Baik, kalau baik di sebelah mana? Kanan. Yang kedelapan, malaikat aktif. Tugasnya duduk di sebelah kiri kita. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga di surga. Yang terakhir, yang ke-10, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Kita lanjutkan ya. Nih, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Lihatlah. Ya, lihat di sana, iman kepada Allah dan malaikat memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan 2 malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Malaikat aktif dan aktif. Nah, malaikat aktif dan aktif. Seluruh gerak-gerik kita diawasi dan tercatat rapi dalam buku amal kita, ya. Nah, jadi malaikat itu tak pernah tinggal sedikit pun apapun perbuatan kita, ya. Kita niatkan, dia sudah tahu dicatat. Kita meniatkan saja dulu untuk mengambil benak orang, atau untuk mencuri atau untuk berbuat baik, itu sudah dicatat, ya. Kalau berbuat baik itu sudah tercatat untuk amal kebaikan. Maka niatkanlah hal-hal yang baik, jangan diniatkan yang buruk-buruk. Oke, Anda sudah paham dengan materi kita hari ini? Aku ingin evaluasi sejauh mana Anda paham dengan materi kita hari ini, ya. Ibu kirimkan link tesis, kamu buka di grup, silakan dikerjakannya. Nanti diharapkan kalau disuruh buat nama buat. Ya, silakan diklik saja link yang Ibu kirim di grup itu, di grup kelas kita. Silakan ya, diklik saja linknya. Buat nama, nanti kamu diarahkan ya, buat nama. Kalau sudah bergabung nanti dikumpulin mulai lagi. Ya, belum ada lagi ya, sedang menunggu peserta. Oke. Ini siapa? Oh, udah masuk 1. Oke, mulai lagi. Kalau yang sudah mulai silakan dikerjakan ya, anaknya. Udah. Nah, tuh. Udah nampak ya peserta yang sudah bergabung ya, Nak ya? Nah, silakan bekerja bagi yang sudah bergabung. Udah selesai. Kita akhiri ya. Kita lihat nilainya. Siapa yang tertinggi ya, RKL ya? Kita lihat ya. Nah, Muhammad Hafiz yang pertama, nomor 2 Azwa, yang ketiga Aisyah. Ada nilainya sekali di sini ya, bisa kita lihat. Nih. Nah, Muhammad Hafiz 90, Berdia 90, Aisyah 80, Berding 80 ya. Nampak sekali hasilnya ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya kepada Anda. Silakan kamu kerjakan ya. Ibu pakai halaman 160. Ada di sana itu pilihan ganda sebanyak 10 buah, dikerjakan di buku latihan. Minggu depan silakan dikumpulkan ke Ibu. Ya, kumpulkan, letakkan di atas meja Ibu. Nah, dan baca pula materi untuk minggu besok, yaitu 5 beriman kepada malaikat. Tolong dibaca. Ya. Sudah paham? Paham. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada Anda, apa
materi kita hari ini? Bisa dipahami ya? Selanjutnya